warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai konseling lintas budaya. Sebelumnya, buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Berikut beberapa penjelasan materi mengenai konseling lintas budaya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat budaya dalam konseling lintas budaya. Poin pertama, pengertian budaya. Istilah budaya merupakan sesuatu yang kompleks, apalagi ditelusuri dari asal-usul kata di Indonesia yang berasal dari budi dan daya. Budi berarti pikiran, cara berpikir atau pengertian, sedangkan daya merujuk pada kekuatan, upaya-upaya dan hasil-hasil. Kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi, akal. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata lain koler, yaitu mengelol atau mengerjakan. Menurut Kotjaraningrat pada tahun 1997 menjelaskan budaya dapat dimaknai sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia yang diperoleh dari hasil belajar dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu makna konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya mempunyai arti suatu hubungan dalam mana dua peserta atau lebih berbeda dalam latar belakang budaya, nilai-nilai dan gaya hidup. Konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika antara konselor dan klien mempunyai perbedaan. Konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika konselor dan klien memiliki perbedaan nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan lain sebagainya. Pelayanan konseling hakikatnya merupakan proses pemberian bantuan dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi. Secara praktis dalam kegiatan konseling akan terjadi hubungan antara satu dengan individu lainnya. Dalam hal ini, individu tersebut berasal dari lingkungan yang berbeda dan memiliki budaya masing-masing. Oleh karena itu, dalam proses konseling tidak dapat dihindari adanya keterkaitan unsur-unsur budaya. Adapun unsur-unsur pokok yang perlu diperhatikan dalam konseling lintas budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien sebagai individu yang unik yang memiliki unsur-unsur budaya tertentu yang berpengaruh pada sikap, bahasa, nilai-nilai, pandangan hidup, dan sebagainya. Yang kedua, konselor sebagai individu yang unik juga tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur budaya seperti halnya klien yang dilayani. Dan yang ketiga, dalam hubungan konseling, konselor harus menyadari unsur-unsur tersebut dan menyadari bahwa unsur-unsur budaya itu akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling. Materi selanjutnya yaitu pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang berbeda bangsa atau antar etnik, kelompok, atau komunikasi bahasa, disebut komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya dalam pengertian yang lebih luas lagi merupakan pertukaran pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner
antara dua orang yang berbeda latar belakang budaya. Selanjutnya, seberapa pentingkah komunikasi lintas budaya? Menurut saya, komunikasi lintas budaya sangat penting, terutama untuk mencapai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pentingnya komunikasi lintas budaya untuk membangun hubungan internasional yang serasi dapat ditemukan. Contohnya dari hubungan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hubungan kedua negara tersebut berjalin harmonis sejak 1884, ketika pemerintah Amerika Serikat mengirim warganya yang menjadi konsumen pertama produk properti buatan Korea Selatan. Dari fenomena hubungan ekonomi Amerika Serikat Korea Selatan diketahui bahwa produktivitas dan profitabilitas meningkat ketika organisasi mampu menyerap budaya dan mengkomunikasikan harapan secara jelas. Selanjutnya, hubungan komunikasi dan budaya. Komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan, karena komunikasi dan budaya adalah dua hal yang berbeda. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan di antara para pelaku komunikasi dengan tujuan untuk saling memahami satu sama lain. Sedangkan budaya dapat dikatakan sebagai cara berperilaku suatu komunitas masyarakat secara berkesinambungan. Yang selanjutnya, karakteristik budaya dan komunikasi. Ada 3 karakteristik penting dari kebudayaan, yaitu kebudayaan itu dapat dipelajari, kebudayaan itu dapat dipertukarkan, dan yang terakhir, kebudayaan itu tumbuh serta berubah. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi konseling lintas budaya. Semoga kita semua dapat memahaminya. Video ini saya buat sebagai tugas final dari mata kuliah konseling lintas budaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saya Eril Budiawan. Sampai ketemu di video selanjutnya.